Assalamualaikum, balik lagi di rekap alur cerita film bareng Mamang di sini. Hai seluruh, selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini Mamang akan bahas alur cerita dari film Keluarga Tak Kasat Mata. Sebuah film yang diangkat dari forum Kaskus ciptaan Bonaventura Genta, yang mana film ini memang diangkat dari kejadian nyata yang dialami sendiri oleh Genta dan rekan-rekannya. Mengisahkan tentang Genta bersama rekan-rekan kerjanya yang pindah ke kantor baru. Namun di sana mereka mendapatkan teror dari sebuah keluarga tak kasat mata. Penasaran dengan teror-teror dari film ini? Sebelum ke videonya, alangkah baiknya jika kalian sediain dulu segelas air marjan biar gak seret nontonnya. Dan mari sama-sama kita bilang, hayu meluncur! Film diawali dengan seorang pria bernama Genta yang sedang menuliskan kisah mistisnya. Kisah ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang terdiri dari bapak, seorang gadis, anak kecil yang sedang lari-larian, ibu-ibu berkebaya, dan nenek memakai mukena. Tapi tiba-tiba ada sesuatu misterius yang datang menghampiri mereka semua, sehingga mereka pun seketika tewas, Lur. Film beralih kepada Genta yang akan pergi ke tempat kerjanya. Ia bekerja di salah satu perusahaan iklan di Yogyakarta. Apakah di sini ada orang Yogyakarta? Nama perusahaannya yaitu Pandawa. Ternyata di hari itu kantor tempatnya bekerja pindah ke bangunan yang baru. Genta memiliki beberapa teman rekan kerja. Mereka adalah Bebek, Yoga, Rudy, dan Andrea. Kebetulan di hari itu yang berpasan dengan tanggal 13, Genta berulang tahun, Slur. Bebek pun selalu meledeknya jika Genta akan selalu sial karena lahir di tanggal 13. Bos mereka semua, yaitu Pak Marwan, menjelaskan bahwa mulai sekarang mereka akan bekerja di bangunan ini. Pak Marwan pun mengadakan meeting, lalu memberikan pekerjaan kepada mereka semua beserta deadline-nya. Saat di studio foto, Bebek melihat Mboyati, pembantu di kantor ini, meletakkan sebuah sesajen. Genta tidak tahu itu barang apa, tapi ia rasa jika itu bukan hal yang bisa digeser begitu saja. Kemudian Genta pergi ke toilet. Namanya juga orang Indonesia, larangan sama dengan perintah. Bebek penasaran, sehingga ia iseng menggeserkan sesajen tersebut. Akibatnya Genta yang sedang di dalam toilet seketika terkejut karena lampu berkedap-kedip dengan sendirinya. Di dalam sebuah gudang di dekat toilet, Genta mendengarkan adanya sebuah suara-suara misterius. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan Andrea yang mengingatkan ucapan Pak Marwan agar jangan memasuki gudang tersebut. Karena pekerjaan yang banyak mereka semua jadi lembur di kantor. Mereka sudah terbiasa karena di kantor lama pun mereka sering lembur juga. Saat sedang di ruangan kerja Genta, Bebek mendengarkan suara jeritan perempuan. Hal itu membuat Bebek seketika merinding karena hanya ia saja yang mendengarkan teriakannya. Mereka berdua pun turun ke lantai bawah dan bergabung dengan rekan lainnya. Yoga selaku ketua mengingatkan agar mereka segera menyelesaikan pekerjaannya karena waktu deadline yang diberikan oleh Pak Marwan tidak banyak. Namun Bebek malah mengajak mereka pulang karena ia rasa ada yang tidak beres dengan kantor ini. Agar pekerjaan cepat kelar, Yoga melarang mereka pulang dan menyarankan untuk menginap di kantor ini. Bebek mau menginap di sini, tapi asalkan Mas Rudy menginap juga. Hal ini karena Rudy itu semacam dukun atau cenayang di antara mereka. Ia bisa melihat apa yang mereka tidak bisa lihat.
Tiba-tiba Boyati datang sambil pakai mukena yang membuat mereka semua seketika terkejut. Boyati bertanya siapa yang tadi mengetuk pintu kamarnya. Mereka pun tidak ada yang mengaku karena dari tadi sibuk bekerja. Boyati mengira ada yang ingin jahil. Dan menurut Boyati, seharusnya Pak Marwan mengadakan syukuran dulu sebelum memasuki bangunan ini. Setelah Boyati balik ke kamarnya, seketika terdengar suara tangisan yang sangat keras. Sehingga mereka semua memutuskan untuk pulang saja. Keesokan harinya, Yoga dan Mas Rudi meminta kepada Pak Marwan untuk mengadakan syukuran di kantor ini. Namun Pak Marwan tidak setuju, sekarang sedang banyak sekali pekerjaan. Menurutnya berdoa secara masing-masing pun sudah cukup, lalu ia pergi. Sementara itu, Boyati tak pernah absen untuk menaruh sesajen di kantor ini, dengan ekspresi ketakutan. Siang harinya, Genta yang diam-diam menyukai Andrea mengajaknya pergi untuk makan siang. Mereka pun bercerita. Andrea rasa jika Boyati ketakutan hanya karena sugestinya terhadap hantu. Padahal kenyataannya hantu itu tidak ada. Genta bertanya, emangnya Andrea belum pernah melihat mereka yang tak kasat mata? Andrea menjawab tidak pernah. Ia pun selalu mengontrol sugestinya supaya tidak takut akan suatu hal yang menurutnya tidak ada. Di sisi lain, Mas Rudi meminta kepada Boyati agar menyiapkan kopi dan gula karena malam ini semua karyawan bakal lembur lagi. Rudi bertanya jika semalam Boyati melihat apa. Boyati pun menjawab, jika ia melihat perempuan rambutnya panjang. Lalu ia mendengar suara anak kecil nangis. Suaranya banyak sekali yang membuatnya merinding. Oleh karena itu, tadi pagi Boyati menaruh sesajen slur. Malam harinya, ketika mereka lembur seketika lampu mati. Mereka kesal karena pekerjaan hampir selesai. Mereka dikejutkan dengan kedatangan Boyati yang membawakan lilin. Tak lama dari itu, Mas Rudi sangat terkejut karena melihat perempuan dengan senyuman lebar di sampingnya Yoga. Rudi rasa jika ini berbahaya. Setelah lampu menyala kembali, Rudi mengajak mereka semua untuk pulang. Tapi Yoga tidak setuju karena pekerjaan belum selesai. Besok sudah pemotretan. Ia tidak mau dicap lalai oleh Pak Marwan. Kalau sampai ada apa-apa di antara mereka, kamu mau tanggung jawab? Dan pada akhirnya mereka semua pulang slur. Dan dari tadi mereka diawasi oleh hantu nenek berkebaya. Di perjalanan pulang, hal aneh pun masih saja bermunculan. Genta melihat ada sebuah delman gaib, sedangkan Andrea tidak bisa melihat delman itu. Sesampainya di rumah, Genta langsung mandi. Ketika mandi, ia diganggu oleh hantu nenek berkebaya yang ada di kantor tadi. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Genta akan segera tidur. Tanpa ia sadari, hantu nenek berkebaya terus saja memperhatikannya. Akibatnya, Genta mendapatkan mimpi buruk slur. Genta bermimpi sedang berdiri di sebuah padang pasir yang tandus. Lalu ada seseorang yang terus memanggil namanya. Ketika menoleh ke arah belakang, ternyata nenek berkebaya itu ingin meminta pertolongan kepadanya. Namun seketika Genta terbangun. Keesokan harinya, Genta bertanya kepada Mas Rudi, sebenarnya dulu kantor ini tempat apa? Menurut penglihatan Rudi, dulu bangunan ini adalah sebuah rumah tinggal. Seringkali ia melihat penampakan di kantor ini, seperti hantu anak kecil, hantu berkebaya, dan mungkin ada hantu pengasuh yang selalu pakai mukena. Jadi, di sini ada 3 hantu? Tanya Genta. Mas Rudi menjawab bukan, tapi ada satu keluarga tak kasat mata penghuni bangunan ini. Di sisi lain, kita diperlihatkan kepada tokoh Rere.
yang merupakan temannya Mas Rudi yang sedang mengobrol bersama sahabatnya atau bisa juga disebut sebagai guru spiritualnya, yaitu Om Hao. Rere menceritakan bahwa sekarang ia sedang ingin membantu Rudi. Rudi baru saja pindah kantor, dan katanya di kantor itu ada sebuah keluarga yang selalu mengganggunya. Hao mengizinkan Rere untuk membantunya, tetapi ia menyarankan agar tidak terlalu jauh, karena ini cukup berbahaya. Siang harinya di kantor sedang proses pemotretan. Mereka istirahat sebentar karena si model ibu pengen tancap bedak dulu. Saat akan melakukan pemotretan kembali, Bebek melihat ada sosok hantu di depan kamera. Sebenarnya ia sangat ketakutan, tapi berusaha untuk tetap profesional. Beberapa lama kemudian, terdengar suara jeritan di dekat toilet. Ternyata model anak itu kesurupan, Slur. Mas Rudi rasa jika anak ini mengintip ke dalam gudang, sehingga bisa kesurupan seperti ini. Dengan air yang sudah Mas Rudi jampi-jampi, akhirnya anak itu pun sadar juga. Hal itu pun membuat Yoga kacau. Ia bingung karena kesurupan tadi, acara pemotretannya pun menjadi gagal. Di samping itu, di ruangan kerjanya, Andrea bermain bersama seorang anak perempuan. Andrea pikir anak ini adalah cucunya Boyati, dan ia sangat senang sekali karena anak ini mirip dengan almarhumah adiknya. Tapi menurut karyawan lain, Boyati itu hidup sendirian, gak punya anak dan gak punya cucu. Ternyata benar, Sur. Anak yang bersama Andrea itu adalah setan. Genta pun dihampiri oleh Bebek yang memberitahukan jika Andrea menangis di depan pintu gudang. Mas Rudi mengatakan jika setan itu tahu titik kelemahan manusia. Mereka tahu titik lemah Andrea adalah almarhumah adiknya, sehingga mereka terus mengganggu supaya bisa mempengaruhi Andrea. Tak lama kemudian Pak Marwan datang sambil marah-marah, karena para model pemotretan semuanya mengundurkan diri. Yoga mengatakan jika mereka diganggu keluarga tak kasat mata. Pak Marwan tidak percaya. Ia malah menantang dan memanggil setan-setan di kantor ini untuk menjadi model pemotretannya. Mana hantunya? Sekalian itu hantu, suruh jadi model klaster kita. Seketika jam dinding pun jatuh dengan sendirinya. Di sisi lain, terlihat Rere sedang mengendarai mobil yang akan OTW ke kantor Pandawa. Setelah para karyawan lain pulang, Mas Rudi memperkenalkan Rere kepada semuanya. Ia menjelaskan jika Rere akan membantu mereka. Rere pun izin melihat tangannya Genta. Seketika ia mendapatkan penglihatan. Rere mengatakan ada yang mengikuti Genta. Ia ingin meminta tolong. Lalu Rere bertanya, apakah benar Genta lahir pada tanggal 13 di bulan Suro? Genta menjawab benar. Dan ternyata di malam itulah hal mengenaskan itu terjadi bagi keluarga ini. Rere pun melihat-lihat isi dari bangunan kantor ini. Ia sempat melihat beberapa penampakan. Di samping itu, Andrea masih dipengaruhi oleh hantu si anak kecil. Andrea pun dicekik di kamar mandi. Merasa ada yang tidak beres, Genta langsung mendobrak pintu toilet. Genta menemukan Andrea dengan keadaan kejang-kejang. Sebenarnya mereka semua ingin pulang, tapi karena kasihan dengan kondisi Andrea, maka mereka akan melakukan ritual terlebih dahulu. Rere minta disiapkan sebuah cermin, lalu mereka semua duduk di hadapannya. Lalu Rere bilang jika ritual ini hanya bisa dilakukan oleh Genta, karena Gentalah yang terpilih. Setelah Genta duduk di hadapan cermin, serta Rere dan Boyati membaca jampi-jampi, seketika Genta masuk ke alam lain. Di sana ia melihat keluarga ini sudah habis terbantai. Lalu nenek berkebaya memberitahukan Genta tentang di mana keberadaan Andrea sekarang. Andrea terlihat memasuki sebuah bangunan. Ketika akan mengikuti Andrea, kaki Genta dipegang oleh jasad bapak-bapak. Mereka melarang Genta untuk masuk ke sana, karena itu sangat berbahaya.
Namun Genta terus mengikuti Andrea. Andrea pun terlihat sedang dipengaruhi oleh sosok setan Slur. Saat Genta berusaha akan menolong, tubuhnya malah terbanting ke arah belakang. Ia segera bergegas mendekati Andrea, namun setan itu tak berhenti menyerang. Tidak hanya diam, Genta langsung mengambil pecahan kaca, lalu memantulkan pancaran sinar ke arah setan itu, yang membuat Andrea bebas dari pengaruh setan. Setelah itu mereka pun saling berpelukan, sehingga bisa kembali ke alam dunia. Mereka sangat bersyukur karena bisa pulang dengan selamat. Tiba-tiba, cermin pun bergetar Slur. Rere menyuruh Rudy untuk memecahkan cerminnya. Rudy mengucapkan terima kasih kepada Rere karena sudah mau membantu mereka. Setelah itu Rere pun pulang. Di pertengahan jalan, tiba-tiba mobil Rere terhenti karena gangguan dari berbagai makhluk tak kasat mata. Melalui cermin, ia melihat semua keluarga tak kasat mata itu ikut masuk ke dalam mobilnya. Seperti yang kita tahu, kisah ini adalah kisah nyata pengalaman mistik dari seorang Genta. Sampai sekarang Genta tetap tinggal di Semarang dan tetap bekerja sebagai kreatif freelance. Sedangkan Mas Rudy, saat Mas Rudy mengundurkan diri dari Pandawa, dia sudah tidak berkomunikasi lagi dengan teman-temannya. Bahkan sampai sekarang teman-temannya tidak tahu keberadaan Mas Rudy hingga sekarang. Kemudian Bebek, ia kembali meneruskan bangku kuliahnya yang sempat tertunda. Sama seperti Bebek, Yoga pun kembali ke bangku kuliah. Dan di luar jam kuliah, ia mengambil beberapa pekerjaan sambilan. Lalu Om Hao, sampai berita yang terakhir didapat, Hao menjadi pelestari sejarah bangunan-bangunan kuno di Jawa, khususnya di daerah Yogyakarta, dan menerbitkan buku-buku sejarah budaya. Dan yang terakhir, Rere. Sejak kejadian itu, Rere tidak diketahui lagi keberadaannya. Hao pun sebagai sahabat tidak pernah menjumpai Rere sampai saat ini. The end. Nah, itu dia seluruh alur cerita dari film ini. Itulah kisah mistik Genta yang ditulisnya di forum Kaskus. Apakah kalian salah satu pembacanya? Yang jelas setelah menonton film ini, Mamang jadi lebih sadar bahwa jarak kita sangat dekat dengan mereka yang tak kasat mata. Sudah seharusnya kita saling menghargai dan tidak mengganggu satu sama lain. Oke lah, segitu dulu aja video kali ini. Mamang pamit dulu. Keep enjoy and see you.